Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mata kuliah pada siang hari ini, mari kita membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta raja'alul hasna idha syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alni minas solihin. Kan Ini nggih, saya nggak ambil ngetik, ambil nulis. saged-saged. Nggih, ampun. Apa kamu yang nulis? Berdua. Oh, ya. Ampun. Ya, wes. Saged-saged. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai kuliah parasitologi harus tahu apa itu parasitologi. Logos itu ilmu. Jadi parasitologi ilmu untuk parasit, ya. Makhluk hidup itu ada makhluk hidup keluarga hewan dan keluarga tumbuh-tumbuhan. Yang kita pelajari yaitu keluarga hewan atau animal kingdom, kingdom kerajaan, ya. Kehidupan organisme, jadi baik hewan atau tumbuh-tumbuhan itu kan termasuk organisme. Nah, organisme tentu punya lingkungan hidup, ya. Jadi, nah, lingkungan hidup itu ada fisik dan biologis. Fisiknya apa? Lingkungan fisik apa? Air, Ya, air, Udara, udara, tanah. tanah, gitu, tanah, air. Itu lingkungan fisik, ya. Ini kelembapan, suhu, iklim, itu lingkungan fisik. Ya. Penting ini, air barang itu nanti ada hubungannya dengan parasit. Nah, sekarang yang lingkungan biologik apa? Jadi ada dua hubungan, ya. Ada dua lingkungan fisik dan lingkungan biologis. Biologis itu yang makhluk hidup antar manusia, hewan, hewan yang kecil-kecil, hewan yang gede-gede itu Biologis. biologis. Nah, sekarang ada beberapa hubungan, ya, di antara apa organisme yang hewan sama lingkungan fisik pasti ada hubungannya. Nah, beberapa hubungannya bagaimana? Organisme itu ada yang numpang, kan? Numpang itu bisa menguntungkan yang ditumpangi, sama-sama untung. Ada yang ditumpangi untung, yang numpang nggak untung. Tapi dalam hal ini yang ditumpangi itu rugi, yang numpang untung, namanya parasit. Jadi kalau kamu beli makan nggak mau bayar, nah parasit itu. Ya. Nanti aja utang nggak bayar, parasit. Ya, betul tadi parasit, ya, calon dokter. Terus kalau kos nggak bayar, nanti bulan depan ditarik ke dalam parasit. Jadi sifatnya parasitik, merugikan. Nah, tentunya kalau ada parasit kan ada yang ditumpangi. Nah, yang ditumpangi itu disebut host. Tulisan nih. HOST. Ojo moco host, ya. Orang-orang di TV itu nek moco ya salah. Host, nek host kan bisa kuda, bisa rumah, ya kan? Tapi host itu tuan rumah. Nah, sekarang atau puspes boleh bahasa Indonesia. Sekarang
macam-macam host apa ae. Nggih. Iya. Nggih. Nggih. Hubungan dua organisme disebut host parasite relationship. Relationship kan hubungan. Jadi ini parasit, ini host. Ada berapa macam? Nah, ini ada 3 macam. Ya. Pertama, simbiosis. Jadi, dua organisme itu saling butuh dan saling bermanfaat. Contohnya apa? Buku-buku bunga. Pacaran. Oh, warung ajaran. Oh, gitu. Ayo, Iya, bro. pacaran menyenangkan kan? Nggak Iya. benar loh ya. Iya. Nggak benar loh. Sekarang banyak yang nggak benar. Pacaran itu pateni. Ya kan? Nggih. Kalau yang sesungguhnya itu contoh yang baik itu simbiosis, saling tergantung, saling menguntungkan, saling senang, ya kan? Nggih. Suami istri juga harusnya begitu. Sekarang yang kedua, komensalisme. Yang satu untung, yang lain tidak rugi. Kalau yang satu untung, yang ditumpangi rugi disebut parasit. Parasit. Disebut hubungannya disebut parasitisme. Parasitisme. Jadi 3 hubungan apa? Simbiosis, Simbiosis, komensal. komensalis, parasitum. Komensal ini sering nanti kamu temuin, misalnya pemeriksa tinja, ada benda mirip parasit, tapi bukan parasit, itu disebut komensal. Nanti ada pemeriksaan tinja di blog peternakan. Nggih. Apa tinja ya? Tinja mudiwi. Yogi benar. Oh, benar. Iya. Oh. Karena kita calon dokter, jadi di bidang kedokteran, ada di bidang hewan juga ada. Bangkani kucing-kucing dan itu yang dokter hewan punya juga bidang parasitologi. Tapi makanya disebut medical parasitologi. Nah, ada berapa macam? Parasitologi kedokteran ada 3 macam. Medical protozoologi, ilmu yang mempelajari parasit yang hanya bersel satu. Tahu? Bersel satu. Saya akan pernah. Iya, Apa contohnya? Protozoa. Pintar, protozoa. Nggih. Kalau sudah lupa. Kuliah be aku pakai guyon nih. Tak tuk ini. Pintar. Ya, contohnya amuba, ya, ya kan? Nah, sekarang yang gede, yang terdiri dari banyak sel itu cacing. Cacing bahasa Latin nih, helmin. Ilmunya helmintologi. Kalau di bidang kedokteran gitu loh, tulisan medical helmintologi. Ilmu yang mempelajari dari film, nggak usah wes film yang nanti kamu bingung. Mempelajari cacing, ada 2 kelompok cacing yang bentuknya silindris, itu bulat keliru silindris, yang ini loh, ini bentuk silindris, dan juga ikan wongkol lah, wongkol. Ada yang pipih, pipih tapi gandeng-gandeng. Ya, sebentar lah, pipih gandeng-gandeng disebut, ilmunya disebut platyhelminthes. Nah, cacing ya. Tapi juga disebut cacing yang pipih itu. Jadi ada cacing yang silindris, ada cacing yang pipih, ada pipih satu aja, ada pipih yang gandeng sampai 10 meter di dalam perutmu. Bisa sampai 10 meter. Platyhelminthes. Sekarang yang ketiga, apa yang dipelajari di bidang kedokteran? Medical entomologi. Ilmu yang mempelajari arthropoda. Apa artinya arthropoda? Binatang yang berbuku-buku. Apa ya buku-buku?
kayak kok laba-laba. gandeng-gandeng Hmm. enggak pipi tapi wombol-wombol nanti buku-buku serai ya. Bentuknya. Nah, setelah ada istilah sekarang yang penting juga zoonosis enak kayak ujian soal ujian apa zoonosis Itu Prof, hewan yang sakit terus menularkan ke nah manusia. iya pinter dulu SMA mana Saya Mandua Prof. Mandua. Mandua sini, Jalan Bandung. Aku dulu SMA 3 Oh, 3 malam. Saya sampingnya, Bro. 4. empat kamu Nggih, kula 4. top dulu SMA 3 Nggih. sampai sekarang juga Prof. sampai sekarang Iya. aku dulu nilaiku gak ada nilai 6 10 kali. macam-macam paling titik 7 bahasa 7 ekonomi 7 bahasa Inggris 7 tapi naik ilmu pasti 10 aku gak seneng apa mau dikit masuk ke dokteran gak ada ujian masuk langsung dokteran UNED nggak ada nilai masuk tapi nanti nggak dites dia 75 sampai 3 kali sisanya DO diterima 500 diambil cuma 3 kali 75 berapa 215. 7 apa tuh? 75 kali 3. Loh iya. 225. 225. Kan tambah 1. apalah Berapanya? terkadang 75 itu pasiennya kalau sosok kan minta sosok 25, Bro. jadi kan 500 dikurangi 225 cepat 500 kurangi 225. cepat ayo cepat Boleh. 4 piro? 225. Enggak lah, 225. 27. ya 275. apa nih kuliah mbak aku dan kita 275. 275 enak kalian kalau itu dulu DO soalnya masuknya kan bayar baru nanti kalau sudah diterima bayar dulu zaman saya loh ya atau sekarang yang bayar itu masuk baru bayar Sekarang belum masuk. Sudah bayar. bayar berapa sekarang berapa ratus Wah, 250. no 500 buat 5 karo kan Mbak itu yang nggak aku tak penting itu kayak Bibi itu ART itu kan yang lonjok ya piro bingung deh lanjut nanti istilah pokok zoonosis nah sekarang ini nanti di arthropoda itu banyak ngomong soal vektor ya nana benar nggak Dengar Prof. Bentar. kita pakai yang kurung Dengar, Bro. ya kabeh vektor ya vektor adalah organisme yang dia membawa pindahkan ke host lain host berikutnya dan menyebabkan penyakit ada berapa macam vektor dua macam vektor Mekanis dan mekanis biologis. ya, apa bedanya Kalau mekanis itu tidak menyebabkan mekanis itu
Nah, kita ada perubahan. Apa nih nggak juga? Ini ya, Ayo, apanya? perkembangan. Apa ya? Apa nih enggak Eh, benar tadi? Faktor mekanis apa yang tidak mengalami perubahan? oh, ini jumlah bentuk Nah, ya apa nih? Parasitnya. Nah, parasit yang parasitnya. dibawa tidak mengalami perubahan baik bentuk maupun jumlah. Itu faktor mekanis. Itu yang parasit yang tidak mengalami perubahan. Jumlahnya enggak berubah, bentuknya juga naik bundar tetap bundar. Itu artinya gitu. Terus sekarang ada faktor biologis. Parasit di dalam tubuh faktor mengalami perkembangan. Nah, ada dua macam ini sekarang yang faktor biologis. Bila jumlahnya yang bertambah disebut propagative development. Kalau bentuknya saja yang berubah, masuknya bulat, keluarnya panjang, disebut siklodevelopment. Siklo. Kalau baik jumlah maupun bentuknya berubah, disebut siklopropagative development. Nah, ini enak ini untuk ujian ini. Ini kan A, B, C, D, E. Pilih A, apa B, yang benar, yang lain enggak benar. Oke, Enak, bisa kok. enak ke ujian. Itu faktor biologis. Jadi di Tiga. dalam faktor biologis ada tiga kemungkinan. Parasitnya berubah, jumlahnya saja, bentuknya saja, atau jumlahnya saja, atau baik bentuk maupun jumlah. Disebut siklopropagative development. Enak ke ujian. Sekarang parasit itu sampai parasit kan macam-macam. Ada ektoparasit, apa artinya? Kalau ektoparasit. Oh, siapa tahu terulannya siapa? Karis. Karisma. Apa? Ektoparasit. Oh, yang di luar tubuh. Gue siapa? Di luar tubuh ya. Gak Itu harus. di luar tubuh. Gue siapa? Tubuh Makhluk yang hidup. iya, makhluk hidup yang akan ditinggali. Tinggalin. Apa sih ini? Hostnya. Hus. 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 Ayo, nah. Hus. Oh. 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 Hus. Hus. Itu hus. 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 Oke. Jadi yang ektoparasit adalah parasit yang hidup bukan di luar atau kono, di bagian luar tubuh hus. Contohnya apa? Ini kutu kepala, bro. Ya, kutu kucing juga, kutu anjing. Kan anak kutu nih, kutu sapi, kutu jaran, dan kepang. Tahu kan? Tahu. Yang tadi mana Rob? Itu reok. Lain lagi. Bagas. Hitung keliru. Cilik kan? Iya, bang ini, bro. Terus endoparasit artinya Di parasit yang hidup di dalam dalam apa? Tubuh. tubuh. Hus. Dalam tubuh hus. Contohnya parasit, cacing, protozoa, itu ya. Terus ada lagi disebut, jadi ini macam-macam parasit, enak kemudian obligat parasit, organisme yang tidak dapat hidup tanpa adanya hus, jadi dia butuh hus. Contohnya apa? Malaria. Plasmodium atau malaria kan penyakit. Plasmodium penyebab malaria. Terus
parasit fakultatif. Fakultatif parasit organisme pada keadaan tertentu dapat hidup secara bebas, tapi pada keadaan lain hidup secara parasit. Contohnya kan cacing Strongyloides stercoralis. Nanti kalau di pencernaan keluar atau nanti siapa yang ngasih aku kan biasanya aku yang ngasih tahu sekarang cacing Strongyloides dia bisa hidup di tanah seumur hidupnya dia, tapi nanti bisa hidup di tubuh manusia. Ya, ya. Nih, ini. Sekarang oh tadi sudah. Ini salah. Nih. Nah, saya accidental parasite atau occasional parasite. Mata-mata parasit jadi Iya. tadi itu apa artinya? Enak kerja. Insya Allah keluar. Organisme yang hidup sebagai parasit pada host yang sebenarnya bukan hostnya. Oh, Misalnya cacingnya anjing bisa tubuh hidup si di manusia. susik bagas bisa. Dari DNA anak gua kan dicuci. Oh. Atau pseudoparasit atau artefak. Nah ini sering kalau kamu meriksa tinja atau meriksa darah ada bentukan yang mirip parasit. Oh ini telur cacing, ternyata bukan. Itu disebut artefak atau pseudoparasit. Spurious parasit. Spurious parasit itu organisme asing yang lewat saja ya menimbulkan, bukan parasit sebenarnya. Nggak tahu kok. Terus sekarang, nah ini juga mesti keluar di bidang paratologi. Definitive host, intermediate host. Arti itu. Kalau kamu belajar paratologi, baik di apa di blok arthropod, di blok apa imun infeksi, blok pencernaan, blok hima pasti keluar. Penting di bidang paratologi selalu ada DH dan IH. DH apa? Definitive host. Kalau IH Intermediate host. karena apa bedanya definitive host dan intermediate host? Yaitu host yang ditumpangi bentuk dewasa dari parasit atau di dalam tubuh host tersebut parasit berkembang biak secara seksual. Artinya apa nih secara seksual? Ada jantan dan nah, Oke, dia ada sel kelamin jantan, sel kelamin betina. Kalau ada parasit yang berbiak secara itu, maka hostnya disebut definitive host. Definitive host itu tidak selalu manusia, tidak selalu hewan. Contoh nyamuk misalnya, serangga kan itu, dia bisa jadi DH untuk plasmodium penyebab malaria. Karena di dalam tubuh nyamuk terjadi ini kan ada kayak terjadi yang itu dok ya, larva, pupa. larva tubuh nyamuk kono larva pupa. Dapat apa sih artinya definitive host? Ya, yang host yang ditumpangi untuk parasit berkembang baik secara seksual. Artinya secara seksual artinya Berarti jantan. berarti bisa melakukan bertemunya
Betul-betul sperma siapa? dan sperma Spermanya siapa? parasit. Parasit. Itu. Nah, di dalam tubuhnya mau anofles, hanya anofles bisa bertindak sebagai ini nanti keluar di arthropoda juga. DH dari Plasmodium penyebab Malaria. malaria. Apa artinya? Di dalam tubuh anofles terjadi Tadi ini apa? anofles berarti terjadi eh, Terjadi apa? Bertemunya Bertemunya sperma tadi sel kelamin jantan dan jantan. betina di tubuh. anofles. Dalam hal ini nanti manusianya justru menjadi IH untuk malaria loh ya, untuk Plasmodium. Tidak untuk demam berdarah barang tunggal itu beda. Ini anofles saja contoh. Nah, sekarang apa intermedius? Bagus perantara. Mau lihat ini ya boleh. Oke. Jangan bunuh. Bus yang menjadi perantara tertularnya penyakit parasit di tubuh intermedius parasit berada dalam stadium larva atau di dalam tubuh parasit terjadi reproduksi secara aseksual. Aseksual. Apa artinya? Aseksual. Reproduksi secara aseksual berarti parasit Dia tidak menjadikan sperma. enggak ada dia apa artinya? tadi tidak bertemu. No, Jantan kan. enggak tuan dan enggak ono. Artinya apa? Ini jatuh kita keluar. Kalau tadi yang definitif host yang mengandung kalau cacing Oh, membelah. nah Tadi enggak membatas secara membelah. Ini bro. Dermatiatus berarti dia hukumannya secara membelah coba sih membelah parasitnya. parasitnya secara aseksual berarti parasit membelah dari satu menjadi 4. masuk langsung Dua dua dari dua ke empat dari 4 16. Aduh. Biasa sari ya. Surabaya, Pasuruan. Ini harap itu bisa. Waduh. Kamu nonton TV nggak? Jarang sih bro. Preman pensiun dulu. Oh, gitu. Nah, itu kan. Narter. Oh my God. Golek penumpang itu. Tolong aku. Namanya ada tadi. Oke, bro. Nanti itu nggak Terminal. ada lali loh guyon ini. Oke. Assalamualaikum. Sekarang apa dia? Ini ya, bro. Jadi bus yang ditumpangi oleh parasit, bus yang ditumpangi oleh parasit yang dia berkembang. Host prof yang digunakan parasit untuk berkembang secara seksual. Selalu. Tergantung pada pengertian loh. Tergantung pada ayo.
Bergantung pada gantungan. Bergantung pada boleh coba sekali lagi apa sih? Soalnya pengertian itu diatur terus keluar. Host yang ditumpangi oleh parasit Parasit untuk yang berkembang biak secara seksual. Selalu Tidak. tergantung pada Hmm, pengertian benar. Pada hmm, tadi kan disebut juga terus yang ditumpangi oleh parasit satunya lain secara seksual ditumpangi oleh parasit. yang IH tadi. No, Oh, kita kok oh dia. definitif terus. Coba saya ulang lagi definitif terus adalah Bentuk dewasa parasit bisa Bergantung pada ininya, berarti tergantung pada kematuran. ada dia perubahannya. bukan tergantung pada Hmm, apa dewasa boleh dan satunya berkembang secara seksual tergantung pada apa? Tidak akan lupa tergantung pada Ini yang bentuk tanpa jumlah itu. Parasitnya. oh, Bergantung parasit. pada parasit. iya sih cacing berarti dalam tubuh host terdapat cacing apa Cacing ini. cacing apa bukan nama Oh, bukan apa? bukan stadium cacing berapa stadium sih cacing itu stadiumnya dewasa Oh, dewasa dewasa dari siapa ya berapa? punya siapa Ini. Dulu dapat dari mana dari mama. memang dokter Oke. alumni Oke. mahasiswa aku coba sini India, bro. sekarang di mana Di RSUD Lawang. eling deh aku mau eling deh aku Oh, belum nanya, bro. aku di sana nih roh bapak dokter juga apa Kontaktor, bro. waduh kayak saya pulang itu kalau kamu Oh, bukan dokter. apa Bukan juga. apa Di properti, bro. seperti itu Ibu rumah tangga. saudara Saya anak tunggal. iya tuh enggak Buatan film kalau dua bersaudara. dua istri ke badi Adiknya cewek, Cewek. bro. Saya cewek, bro. iya lanang aja ya ayo apa mau Berarti oh Anak. dewasa. Apa cacing yang dijual? Dewasa. Oh nyapu. Setelah itu bingung Iya, beda, bro. pengertian sekarang jadi soalnya penting banget di bidang paratologi di HI itu mesti keluar jadi apa diulangi definitif host secara host yang Host yang ditumpangi oleh parasit. parasit kalau parasitnya apa berarti stadium apa kalau parasitnya apa terjadi apa ya. Jadi kalau stadium dewasa tadi apa bisa
reproduksi secara seksual tadi. Loh, oh, enggak. Oke, mana ya? Definitif bos adalah Bos yang ditumpangi oleh oleh parasit. Parasitnya ada berbagai macam stadium. Parasitnya bentuknya ber- Stadium. oh, Untuk menyepakati apa punya stadium dewasa. Enggak, apa? Bukan nama parasit tapi apa? Jadi parasit itu apa sih? Ada dua macam. Jadi, yo, ayo, ayo. parasit ada fauna dan flora. Parasit kok ngomong. Parasit, bukan. Apa? Bersatu Satu disebut amoeba. Contohnya itu protozoa. amoeba kan contohnya. Coba lah ibu dokter lo. Protozoa. Ya, protozoa. Terus yang bersel banyak. Apa? Sel muda. Apa? Ya, Yang cacing. cacing. Iya, cacing yang besar banyak. Jadi primitif adalah terus Bisa dikumpangi oleh oleh parasit yang bergantung pada jumlah selnya. bingung. Pegang antian, kamu pegang antian. Bingung. Lebih yang ini. Ada bingung. Iya, apa? Bingung. Parasit itu enak, gampang. Ketika bingung, primitif adalah bos yang dikembangi oleh parasit stadium dewasa. Kalau parasitnya itu apa? Apa parasitnya? Kamu tadi sudah bilang. Bukan, belum. Kalau stadium dewasa itu apa sih? Nama stadium dewasa. Tadi permulaan. Apa? Protozoa dua itu besar satu. Dua satu. Berarti hanya dimiliki sama yang besar banyak. Ono tanah sih. Kamu nggak mandi itu ono tanah. Mandi. Belum mandi. Apa lek mau wis mandi lho. Lewat aja. Masuk sini keluar. Salah situ ada berapa bentuknya? Yang besar banyak disebut contohnya cacing. Besar satu, protozoa. Nah sekarang cacing itu punya stadium apa saja? Dewasa, larva, telur. Seperti telur, larva, bisa jadi dewasa itu cacing. Jadi berkembang biak cacing gimana? Berkembang biaknya cacing pengertian ini. Dengar nggak ya mereka? Berkembang biaknya cacing secara
seksual. Jadi ada dewasa, cacing jantan dan cacing betina, betina, terus kawin cacingnya betul. bertelur. Telurnya netes menjadi larva, larva menjadi dewasa, nah, itu yang dimaksud berkembang biak secara seksual. Jadi definitif host adalah host ditumpangi oleh si Stadium dewasa. contohnya Contohnya parasit parasit cacing. cacing wis ngono titik. Nah, sekarang kalau yang dikandung itu parasitnya protozoa, enggak bisa juga dalam tubuh host terjadi disebut juga terjadi perkembangbiakan secara seksual. Itu juga cacing contohnya bisa. Sekarang kalau intermediate host adalah host yang ditumpangi parasit. Kalau parasitnya cacing tadi mau Stadium larva, oke, tergantung parasit. Tapi kalau parasitnya bukan cacing, protozoa, maka berkembang biak secara aseksual, artinya membelah dari satu dua ingat ya, wes ya, ingat ya. Itu beda antara definitive dan intermediate. Sebagai definitive itu biasanya memang manusia, hewan, tapi bisa juga serangga, contohnya yang anofresh itu. Sebagai intermediate host, nah ini intermediate host biasanya juga hewan, bisa hewan gede, sapi dan sebagainya contohnya, tapi bisa juga serangga, arthropoda. Tuh, nanti kita ke arthropoda sebagai intermediate dalam tubuh. Intermediate terjadi perkembangbiakan secara seksual kalau parasitnya stadium larva. ya kalau cacing stadium cacing stadium larva, tapi kalau protozoa perkembangbiakan secara seksual artinya bisa membelah. Ayo, dulu. Nah, sekarang ini macam-macam bus enak. Nasi parasitikus. Bus yang menjadi tempat istirahat bagi stadium propat. Tapi taruhannya parasit tetap dalam bentuk stadium infektif dan dapat berpindah ke tubuh hospes definitif. Host mekanisme reserve artinya bisa dari kata reservoir host, organisme yang menjadi tempat tinggal parasit terus menerus sebagai sumber penularan, contohnya kera di Sumatera itu bisa menjadi tuan rumah dari filaria. Jadi pada umumnya manusia bertindak sebagai definitive host, tapi bisa juga sebagai IH, tergantung parasitnya apa sih. Bisa juga sebagai apa? Reservatus juga manusia. Oke, contoh ya, manusia bertindak sebagai definitive host dari cacing. Nama cacingnya Ascaris api.
Untuk penyakit malaria, Plasmodium manusia bertindak sebagai IH khusus untuk kenapa kok sebagai IH? Karena dalam tubuh manusia untuk malaria untuk Plasmodium flashnya sebagai definitif sekarang manusianya sebagai IH karena dalam tubuh manusia IH artinya dalam tubuh manusia terjadi perkembangan secara aseksual. nah, itu penting tuh enak ya manusia. Next cukup gede ada Besar bro. lagi jadi nama dari parasit itu dua bagian. Jadi yang pertama dimulai dengan huruf besar, yang kedua huruf kecil. Misalnya kamu bagas apa? Tia, iya, Tia. Bagas Tia, Ananta. Kalau manusia bagas, B-nya gede, T-nya. Ah, Tapi kalau parasit, B-nya besar, A-nya hanya kecil. kecil. oh iya, itu tuh parasit. Ya, Ada yang parasit sama dia. karat. Dia itu parasit. Numpang. Awas ya, begitu ahli awas. Jadi apa mau? Bisa. Ya penulisan. Jadi misalnya nama genus dan nama spesies. Kalau genus itu hanya satu nama. Kalau nama spesies masih dua. Misalnya Ascaris nama genus. Ascaris lumbricoides itu nama spesies. Terus Ascarisnya A-nya gede, lumbricoides A-nya kecil, nggak boleh gede, salah. Next lagi apa? Ascaris lumbricoides. Ini nggak usah nama penemunya, nggak usah. Next. Cuma nggak usah GW karena kita langsung ke genus spesies kita terlalu melip nggak usah. Asal tahu nama genus, nama spesies. Next. Nggak usah. Yang penting satu nggak usah sejarah sopo nemu nggak perlu. Yang penting ini bidang parasitologi baik parasitnya maupun arthropoda. Arthropoda itu yang mau kita pelajari nanti nih ya. Jadi harus tahu morfologi dan siklus hidup. Kalau di mikrobiologi kan nggak ono. Siklus hidup kan nggak ada. Penting siklus hidup karena tiap parasit beda morfologinya. Kalau manusia kan sama morfologinya, punya kepala, dua tangan, dua kaki, ya kan? Kalau parasit enggak beda. Tiap genus beda morfologinya. Siklus hidupnya juga beda. Siklus hidup itu kalau cacing dari dewasa, jantan betina, kawin, terus hasilnya apa setelah kawin? Cacing bertelur, telur netes menjadi Larva atau dewasa. Itu siklus hidupnya. Itu cacing sangat sederhana. Di arthropoda ilmu serangga juga ada siklus hidup. Dan beda-beda, beda banget. Habitat apa artinya habitat? Tempat. Dari mekanisme
transmisinya ini kan termasuk penyakit menular, ya kan? Parasit itu termasuk penyakit menular, bisa pindah dari host satu ke host berikut. Nah, itu bisa langsung dari seperti Karis. dari karis ke bakat langsung misalnya. Tapi bisa juga butuh pihak untuk masuk ke bakat. Tuh pihak butuh perantara. Tuh. Jadi habitat itu di mana habitatnya? Makanya ada di saluran cerna, ada di daerah darah, ya kan? Kan transmisinya tadi itu. Dia butuh IH apa langsung? Tidak langsung tanpa IH, butuh IH. Sekarang gangguan-gangguan yang timbul bagaimana ya dari belajar siklus hidupnya itu. Kalau cara mendeteksi pemeriksaan laboratorium, apa yang diperiksa tergantung habitatnya di mana. Kalau di saluran cerna, tinja yang diperiksa. Kalau di plasmodium kan di darah, filaria juga di darah, itu darah yang diperiksa. Nah, itu tutup. Ada itu saya buatkan videonya itu. Sekarang mencegah, bagaimana bisa mendeteksi, bisa mencegah, bisa penularan kalau tidak tahu siklus hidup. Makanya morfologi dan siklus hidup itu nomor satu, harus tahu bentuknya apa. Bentuknya cacing bagaimana, panjangnya berapa, pipi atau lindris, itu kan. Kalau arthropoda juga gitu. Nah, sekarang terus lanjut. Nah, ini tadi sudah habitat sudah ada. Sekarang masuknya. Oh ini. Sekarang dari host satu ke host berikut, jalan masuknya disebut apa? Kalau melalui mulut per orang. Kalau kulit perkutan. Perkutan ada dua macam tulisan. Perkutan aktif bisa langsung nembus atau perkutan pasif itu lantara. Nah, lantara lagi bisa juga jadi peroral ya, perkutan aktif, perkutan pasif, melalui plasenta bisa, contohnya malaria bisa. Melalui apa jenis inhalasi ya, dihisap ada darah biasanya telur cacing kremi itu bisa, terus melalui seks bisa, trichomonas vaginalis gejalanya keputihan pasti bernanah. Sekarang lanjut. Nah, sebagai sumber infeksi siapa? Sumber infeksi. Sumber infeksi siapa? Penderita. Di manusia penderita. Baik sedang sakit maupun sudah sembuh. Mungkin di dalam tubuhnya masih si cacing kan juga kan. Binatang macam-macam. Benda mati juga. Benda mati apa saja? Tanah, air, tanah airku Indonesia. Sayuran. Kamu makan lombok nggak dicuci dulu. Ada telur cacing. Nah, karena
sayuran, buah-buahan, makan apel langsung semus Oke. cuci. Pakaian penderita, ya kan? Apalagi kalau naik gojek, helm, Helm. apa yang dibelah? Kutu kepala, bukan parasit kutu kepala. Makanya sebaiknya kalau naik gojek, itu loh yang untuk mandi shower, Shower. Holder. shower Masuk. cap, jadi jilbab itu ya cok gantian. Tumon kan gak roh, Oke. ya kan? Ya, next. Ini loh, ya, parasit kurang diperhatikan. Kenapa? Karena gejalanya itu enggak oleh klinisi, orang klinik dan sifatnya kronis. Dan ini kemarin di TV anak umur berapa batita ditemukan askaris 100 ekor. Berikutnya ada lagi kakak beradik 2 tahun sama 4 tahun ditemukan askaris di paru, parasit di hidung, di cacing, askaris kan gede ya, Ya. sekian kira-kira cacing askaris. Mikir ya, nggak mungkin dalam tubuh menjadi 100, nggak mungkin, harus keluar dulu, berarti itu tertular apa? Tertular apa? Yo, itu apa? Telurnya, telur yang infektif. Telur juga ada telur yang baru keluar, telur yang infektif, ada juga telur yang tidak infektif. Nah, untuk askaris butuh tanah, butuh tanah untuk jadi infektif. Kamu telan nggak sengaja makan kompok. Ternyata rumahnya lantainya dari tanah, di luarnya, luar rumahku kotor, tempat sampah, tadi sampai 100 ekor. TV itu, ya no, nggak bohong aku, cerita gitu. Aku yang pakai, mesti bukan karena orang ngira askaris dalam tubuh kembang biak jadi banyak. Enggak, harus masuk. Kita lagi, mudah-mudahan nanti blog pencernaan aku sini kalau terjadi. Kalau dulu sama sekalian ada dokter dinas, Ya. dia juga harus diberi kesempatan. Penyakit parasit itu kurang diperhatikan di Indonesia. Kalau di luar negeri dicari, karena corona tak enak. Ya, jangan. Oke. Oke. Selalu Sering, sering. selalu sering untuk kita. Next. Nah, sekarang apa pentingnya siklus hidup? Itu tadi. Dari siklus hidup kita tahu patogenisnya, terjadinya penyakit, gejalanya bagaimana. Karena tiap parasit beda dengan kuman, beda dengan bakteri. Parasit itu macam-macam jenisnya, makanya perlu dipelajari. Terus diagnosanya bagaimana, tergantung dari tahu siklusnya itu.
pencegahannya. Bagaimana mencegah? Artinya apa mencegah? Pasti Artinya menangani mencegah apa? belum terjadi Artinya mencegah apa? sebelum parasitnya ini masuk. Berarti Berarti mencegah. Ayo, mencegah dekat umum. cegah cegah bukan Ya, melakukan ya melakukan sebuah kegiatan upaya agar agar penyakit tidak sampai, agar semua agar pindah dari itu satu ke itu. Apa mikir buru-buru? No, no. Next. Habis mungkin. Hal itu cacing. Nah, ini tadi yang aku katakan cacing pipi. Plati itu kan pipi ya. Plati. Terus yang apa yang silindris. Oh, contohnya askaris. Turunkin nanti ini ikut pencernaan. Itu kan saya arthropoda. vektor berarti Pak. Arthropoda. Oh, atau bukan. Oh, tutup sih. Ini tutup. Ini bro, ini sudah tadi tidak saya screen. Dulu. Ini yang ini berarti bro. Yang sekarang Lihat. ini. Ya, pendahuluan Oh, penurunan tadi. arthropoda. Tutup sih. Ini tutup. Tutup, tutup. Ini loh, kayak loh. Oke. Ya, boleh ano. Jadi, pendahuluan itu loh, pendahuluan itu pendahuluan arthropoda. Ano. Oh, no. Kamu sudah Ya, habis. golek. Oh, no. Coba saya dibuka pendahuluan entomologi apa? Entomologi. Coba buka. Lah bro. Entomologi. Mana sih? Pendahuluan arthropoda. Tutup sih. Pendahuluan. Terus gitu. Dahulu Dahulu ini. Dahulu coba sih apa? dahulu. Apa ini? Biar besar sekarang gimana? Yang ini betul betul ini bro. Ini ya namanya Bukan yang ini berarti. bisa. Coba. Anak telu kok kabeh. Coba. Ampun. Ya. Habis. Dahulu astro. Nek sing mau apa jenenge sing parasit
pendahuluan parasit. Ya, pendahuluan parasit. Lili. Itu Pendahuluan pendahuluan. parasit. Heeh. Ono maneh pendahuluan at. Bakal ano. Alan-alan enggak alan-alan. Ampun, habis. Pendahuluan parasit. Pendahuluan entomologi ke atas. Bukan pendahuluan entomologi ya kok. Pendahuluan entomologi. Entomologi. Pendahuluan. Ini, bro. Ya mendekat entomologi. Ya oke. Yang ini, bro. Iya, Gede. iya. Sudah, bro. Bun. Ya. Kita enggak ya? Mau kelihatan enggak? Kelihatan nggak? Saya kan bisa kita lagi itu. Oh, gitu. Nih, berarti. Ini terlihat Pak. Ampun. Oh, gitu dulu. Mati itu. Soalnya aku dewi loh ya. Biasanya aku dewi. Oh. Jadi entomologi itu ilmu serangga. Makanya Hmm. bahasa Latin dari entomon. Kenal di jalan sendiri. Dan logos itu ilmu serangga. Dan karena di bidang kedokteran disebut medical entomologi. Jadi ilmu serangga yang ada hubungannya. Iya, tersendiri ya. Apa suka nggak jalan? Pakai tadi aja, bro. Ya, enggak ya, yang kayak gini, bro. Ya oke. Ini Nggak jalan. dibesarin. Kata nggak? Teman-teman terlihat. Tanya. Terlihat. Udah. Ya, oke ya. Jadi karena di bidang kedokteran maka disebut medical entomologi. Barangnya, makhluknya disebut arthropoda. Jadi ilmunya disebut entomologi karena di bidang kedokteran manusia maka disebut medical entomologi. Barang yang dipelajari namanya arthropoda, asal kata dari antron sendi dan os itu kaki. Jadi kalau kamu belajar arthropoda pasti punya kaki. Badannya punya kaki, makhluknya itu punya kaki. Kalau cacing kan nggak punya kaki. Dan kakinya macam-macam tergantung golongan dari arthropoda itu. Nanti dibagi. Yang punya gapsesen, pasang kaki, tapi mesti berpasangan. Dan yang dipelajari karena medical entomologi selalu berhubungan dengan kesehatan manusia dan merugikan manusia, menimbulkan penyakit, menyebarkan penyakit atau memindahkan penyakit. Jadi bisa menyebabkan, misalnya gigitannya bisa juga memindahkan atau menyebarkan penyakit. Keuntungannya apa? Kita belajar arthropoda. Sudah menyebut nama apa sampai? Gimana, bro? Penyebut tanaman. Oh, penyerbukan tanaman. Arthropoda bisa memakan bahan organik yang busuk. Kerugiannya apa? Arthropoda merusak
persediaan makanan, hanya atau langsung mengganggu kesehatan manusia, misalnya apa gigitannya, ya kan? Atau pemindah penyebar penyakit sebagai faktor tadi itu, faktor nanti lagi. Nah, next, ambil wadah mikirnya di bidang kesehatan arthropoda merugikan, bisa langsung mengganggu kesehatan manusia, disebut directly injurious arthropoda. Contohnya apa? Bisa entomofobi. Apa entomofobi? Artinya apa? Entomofobi. Fobi artinya Takut. takut serangga. Contohnya apa? Ada Takut. kan orang yang Takut. takut Kecoa. kecoa. Nah, takut kecoa. Terus entomofobi. Atau menimbulkan trauma mekanis gigitannya. Gigitan kutu. Bisa kutu kucing itu bisa menurut kamu. Bisa menimbulkan sekundar infeksi. Bisa masuknya bahan-bahan yang infeksius, memindahkan dari kamu ketika marono mikir bakas pindah wis bareng dikit Tidak. ya tumone next, tidak langsung disebut indirectly injurious arthropod. Jadi gangguannya tidak langsung, misalnya lagi faktor mekanis tadi, ya kan, faktor mekanis, faktor biologis. Jadi arthropod bisa bertindak sebagai faktor mekanis, berarti apa, di dalam tubuh arthropod Terjadi faktor mekanis mekanis tidak. apa yang tidak terjadi, yang tidak terjadi ya siapa? Parasitnya. Hanya telur cacing secara mekanisme dipindah mana, tapi juga bisa secara biologis yang dipindahkan parasit bisa mengalami perubahan apa, propagatif dalam jumlah siklodevelopment, bentuknya berubah, jumlahnya enggak. Jadi kalau siklopropagatif jumlah masuk dah. Nah, pengendalian yang buat oleh arthropoda dengan pengendaliannya bagaimana? Arthropod apa artinya? Arthropod bone disease adalah arthropod bone sejak lahir. Arthropoda menginfeksi arthropod bone disease apa? Apa artinya? Sikut-sikutan. Sikut-sikutan, yuk. Oh, ini artinya, bro. Apa? Ini loh yang merahnya. Apa? Pengendalian. Arthropod bone. Ya. Mengenai penanganan gangguan oleh arthropoda. Arthropod infection. Pengendaliannya. Pengendaliannya. Tadi apa sebelum itu apa? Sebelumnya. Nih. Nah ini yang tadi sudah kan, mekanis parasit tidak berubah, biologis berubah, parasit mengalami perubahan apa? Propagative transmission jumlahnya saja, siklus development bentuknya saja, siklus propagatif baik
bentuk maupun jumlah berupa di dalam tubuh arthropoda. Sekarang kita pikirannya ke arthropoda. Next. Sekarang mengendalikannya bagaimana? Pengendaliannya. Pengendalian dari apa artinya? Arthropod disease adalah arti ini dulu. Arti ini arthropod disease artinya arthropoda atau menular. arthropod disease artinya penyakit yang ditimbulkan oleh Arthropoda. kan bahasa Inggris dibahas. Kita lihat disease-nya dulu. Penyakit yang bukan ditimbulkan, dipindahkan oleh arthropoda. Cara pengendaliannya bagaimana? Menurunkan incidence. Apa artinya incidence? Kejadian. Jadi menurunkan arthropod infection terhadap siapa? Parasit. Terhadap parasitnya diobati, terhadap reservoirusnya. Nanti yang penting yang kita pelajari sekarang yang tiga, terhadap arthropoda sebagai vektor. Dan vektor bagaimana? Bisa kemoterapi. Kemoterapi mengobati penderita atau obat yang mencegah jangan timbulnya parasit. Bisa vaksinasi. Sekarang pengendalian reservoirus membinasakan arthropoda, tapi kadang-kadang nggak harus pembunuh. Misalnya untuk nyamuk boleh nyamuknya dibunuh. Atau mencegahnya apalagi selain membunuh. Lingkungannya berarti airnya. Nah, air untuk berkembang biak. Oke, tergantung jenis airnya. Berjenis nyamuknya. Kalau Aedes, air-air yang menggenang mengepung, air jernih. Kalau Anopheles di laut, di pantai dan sebagainya. Terus apa lagi? Kalau yang nggak digigit nyamuk, pakai apa jenis? Bukan. Apa? Sovel ya, pel ya. Cara anu nih, cara nih, kok cara nih? Apa ya namanya kalau enggak? Nggak ada, kukur-kukur saja. Iya. Mari mana nyekel buku. Repellent. Apa artinya repellent? Repel apa? Krik. Lo apa? Repel apa? Repel apa? To repel bahasa Inggris. To repel bahasa Inggris. Oh, untuk Repel apa artinya? Repel. 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 To repel. To repel. Repel. Ditambah Google. Mengusir. Menolak. Kalau repellent. Repellent. Repel tambah ENT. Repellent. Repellent. Repel menolak. Repellent. Bahannya. Takut ya jangan. Nah, Ya kukur-kukur sih.
pakai repellent supaya nggak digigit nyamuk, nggak digigit hewan. Disebut bahannya actionnya aja, bahan untuk tidak digigit nyamuk atau nih sebelah diberi lubang-lubang angin diberi ya, Sekat. Apa? apa sekarang ya penghalang ya, ya ada lubang-lubang angin ini kan diberi apa kamu gak masuk Apa ya namanya? Tahu Pak? apa Betulnya. apa Nggak tahu namanya Bro. itu kebangunan gini Ya. Seng, bukan seng. saya nggak Seng ada lah, madet Bro. Nih, apa dokter apa namanya? ibu tahu bumi loh Apa namanya Bu? Mosquito net. itu dalam ya boleh mosquito net dari apa net Besi. Jaring halus. jaringan apa atau Bakar. lewat kasa Oh, wah tahu nggak kasa. tahu nggak lewat kasa Baru tahu. nah ini kok kendala cinta kasih itu dari yang bukan masuk tuh terus lanjut pengendalian sudah ikut tadi Oh, ini. untuk kutu kepala pakai pakai apa tadi shower cap kalau naik ojek tidak pinjamkan handuk tidak pinjamkan gelas kalau tamu pinjam makanan aku nggak tak kasih ketularan tuh soalnya aku males ambil yang dari lemari karena ketemu ke lemari seperti pengendalian sektor membersihkan tempat-tempat yang tempat penunjukan vektor ya tadi itu kayak air yang kena untuk nyamuk terus badan mekanis kelambu kawat kasar gitu loh Kawat kasa. kelambu kawat kasar sepatu boot nah ini repellent oil of centronella oil of centronella aku minyak seri pengendalian vektor rangkap serangga fly trap nyamuk aku punya itu dulu sekarang rusak secara klinis pakai insecticide Insektisida. apa insecticide Insektisida. apa Kimia yang buat mengeliminasi langsung secara massal. terus secara biologis perubahan fauna membasmi tikus membasmi untuk membasmi flea apa flea ya terus kutu tikus ikan gabus makan jentik-jentik nyamuk jadi nggak hanya buang air tergenang kan gabus saja biar nyamuk nggak bertelur di situ perubahan flora bersihkan semak-semak bersihkan tanaman air perubahan alam sekitar musim panas populasi serangga
lebih sedikit daripada musim dingin. Next. Nah, ini saiki. Gimana sih sifatnya arthropoda? Tubuhnya gimana? Tubuhnya Bersegmen. berbuatan jelas Tubuhnya bersegmen-segmen, dan bilateral, simetris. apa artinya bilateral simetris? Dua-duanya sama. Apa Karena nih? bentuk tubuhnya kanan dan kiri. Kanan kiri sama, dua-duanya ketularan. Mau pinter lagi. Kena kena kosnya. Apa ngomongnya? Apa yang ngomongnya Bang? Benar, benar. Apa ngomongnya? Bener apa? Bus. Oh, itu kuda, rumah. Oh, isi gue agak bener itu. Maksud itu nanti. Bener bahasa. Sarjana agak bener. Terus guruku bahasa Inggris itu mesti diparani muridnya siji-siji. Ini orang 7 ya. Pokoknya gak 6. Tubuh bersemen-semen. Apa artinya bersemen-semen? Banyak Apa? apa ya? Layer lah. Bersegmen-segmen. Pokoknya bagian-bagian ini loh. Iya, ada bagian-bagian. Terus ada kerangka luar disebut exoskeleton terdiri dari bahan sitin. Kerangka kita di mana? Dalam. Di dalam. Endoskeleton. Ada cadar Jadi tubuhnya bersemen-semen ini ya jadi kayak kotak-kotak sambung-sambung gitu. Bilateral simetris kanan kiri sama. Kerangka tubuhnya di luar disebut exoskeleton. Tahu exoskeleton terdiri dari bahan sitin. Itu terdiri dari dorsal targum, notum, yang bagian dorsal di saking ini bagian dorsal di dorsal disebut targum atau notum ventral mana? Dorsal. Nah, ventralnya disebut sternum lateral. Lateralnya disebut pleuron, penting ini. Terus appendix, apa artinya appendix? Ini tonjolan tubuh. Nah, appendixis, appendix tonjolan tubuh ya. Berpasangan, mesti berpasangan. Tonjolan tubuh contohnya apa? Antena. Antena. Sayap, mana? Apa? Kaki. Kaki. Kemudian ini. Jadi appendixnya itu bisa antena, bisa sayap, bisa kaki, dan selalu berpasangan. Sayap mesti berpasangan. Kaki juga kan. Rongga tubuh disebut hemosil berisi hemolim. Sil, bacaan saya ini. Rongga tubuh disebut hemosil berisi hemolim. Traktus sirkulatorusnya
di bagian dorsal tubuh. Kalau manusia di ventral. pintar, nervus. Yang Kalau serangga di ventral, manusia di dorsal. sekarang arthropoda yang primitif bentuknya seperti cacing. Terus golongan insekta kaki 3 pasang pada torus. Lanjut lagi siklus hidup. Siklus hidup disebut metamorfosis, perubahan stadiumnya dari jadi ada yang A metamorfosis, yang muda yang keluar dari induknya itu sama dengan induknya. Manusia itu metamorfosis. Baik kan waktu orang tua nih, bukan ya bapak, bukan ya mati. Metamorfosis. Kemudian kalau arthropoda, contoh ini hanya itu silverfish. Kamu nggak pernah ke perpus pasti. Saya Nggak pernah. pernah satu kali. Enggak dengan tutup buku. Kayak perak gitu di buku-buku kuno, buku yang nggak pernah dibuka itu ada namanya silverfish, buku-buku. Terus incomplete metamorphosis, complete metamorphosis. Kalau yang incomplete, yang muda berbeda dengan yang dewasa, jadi perubahannya mulai dari telur, nimfa, dewasa, contohnya apa? Kutu manusia. Terus complete metamorphosis atau kompleks metamorphosis atau holo metabolus metamorphosis. Enak ikan hujan, contohnya apa? Dari telur, alfa, pupa, dewasa. Pada ini kalau metamorfosis. Telur, pupa, basah, Contoh nyamuk, lirik lalat, utus tikus. Next. True. Sekarang ya dari arthropoda. Arthropoda dibagi menjadi beberapa kelas. Yang punya 2 pasang antena, 5 pasang kaki, hidup secara akuatik dan semi akuatik. Apa akuatik? Hidup akuatik artinya di air. hidup di air atau semi akuatik. Contohnya krustasea. Apa krustasea? Contoh apa krustasea? Bisa di air, bisa juga di darat. Apa krustasea? Buaya ris. Enak itu. Oh, lobster. Ya boleh. Kepiting. Nah, boleh. Krustasea. Kontennya beda. Dua. Satu pasang. 2 pasang. Dua pasang. Berarti itu dua. Kepiting dulu. Kepiting dipandang. Dulu terkenal. Pasang. Pandang. Oh, Coba kepiting. itu. Saya tahu dulu Prof. Namanya bedanya. Kepiting apa sih? Ya, dulu. Terus buat saya kecil apa kan? Ada tapi tempatnya pindah Prof. Oh, Di Porong. oh, Bukan. Nah, kepiting terkenal kok. Aku Haji. sering beli dulu. iya. Buat dia enak kepiting. Aku senang kepiting. Masak di Windsor. Kari. Enggak, makan manis. Atau lanjut. Gak senang aku kan. Makan manis. Anyway. Tanpa antena, kaki 4 pasang. Kasih jenenge arachnida. Jadi ada yang tanpa antena,
Ada yang punya satu pasang antena, ada yang dua pasang Dua. antena. Enak iki sekalian. 1, 2. Terus yang satu pasang antena, kaki 3 pasang, 2 pasang Pasang sayap sayap. atau tanpa sayap, atau disebut hexapoda. Nah, kaki lebih dari 3 pasang tanpa sayap, kilopoda, diplopoda. Kilopoda itu loh, apa? Ini isar batu-batu, buat batu. Berapa batu? Kelabang, Kelapa. tahu Oh, kelabang. tahu. Terus masih 2 pasang kaki pada tiap segmen. Diplopoda itu sing di kamar mandi di desa itu loh. Ini kayak cacing, tapi Kali 1000. iya mungkin. Tiap zaman 2 pasang kaki. Iya. Next, Next. kamar mandi modern. Kalau masih yang jadul. Kalau masih yang model lawas. Ya apa? Nah, mandinya. Ya apa? Ya, yang ada showernya itu. Oh iya, enggak. Nanti apa tangan nih? Pegangan. Dekat. Dari sikil. Tak boleh paling. Aduh.